sukses, ijab orang-orang yang bermanfaat di dunianya, waktu-waktunya bernilai dunia dan akhirat. Dia adalah direspon oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari yang ia usahakan. Kita taubat aja Allah udah senang. Kata Rasulullah, tubu ilallah kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwab. Setiap orang itu pernah punya salah, dan sebaik orang-orang yang pernah bersalah dia mau bertobat, beristighfar, minta ampun sama Allah, menyesal dan minta tolong kepada Allah supaya enggak kembali lagi, enggak balik lagi melakukan kesalahan yang sama. Dan dia beramal soleh. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dia melakukan amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa yang lalu yang terkait dengan hablum minallah. Kalau hablum minanas kita kudu pulangnya, ya bukan hak kita. Dan kemudian kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita mohon perlindungannya, pertolongannya, kemampuan, taufik, kemampuan untuk bisa menjauhkan yang dilarang tersebut. Jangan pada taubat kita buka lagi. Alhamdulillah, dulu mau gua kalau hujan-hujan begini, tapi miring atau boat, wah gua sih sepapan dua papan nggak kenapa, temen gua mah baru juga 3 biji udah nyebut gua. Itu kata BPK itu namanya belum tobat, namanya masih ngebanggain dosa. Jadi ditutup rapat-rapat. Kalau orang berusaha mendekat kepada Allah, dia tahu banget kalau dia mendekat, kalau dia taat sama Allah, keuntungan, nikmatnya, keselamatan, penjagaan Allah melekat sama dia. Begitu dia jauh dari Allah, begitu dia terjang larangan-larangan Allah, karena dia ngaji, dia tahu bakalan resikonya seperti apa. Ya, kesulitan hidup, kesempitan hidup, kegelisahan dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita kepengen kegelisahan itu diganti ketenangan dengan ketenangan, maka kata Allah, ingat kepada Allah atas nikmatnya, atas kekuasaannya, dan hatinya membenarkan, lisannya menyebut kalimat thayyibah ataupun selawat ataupun baca Al-Quran ataupun ucapan-ucapan yang manfaat, ucapan yang mulia, itu mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah lebih, dia mendekat kepada kita satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, di atas itu Allah Subhanahu wa taala lebih cepat lagi, lebih merespon lagi, lebih senang lagi, lebih mendekat lagi kepada kita satu depan. Kalau kita kepengennya, kesungguhan kita, melangkahnya, berbuatnya, taat kita kepada Allah satu hasta, satu depan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. At-taibuna minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang gemar beristighfar, Nabi contohin, Nabi beristighfar 100 kali. Fa inni atubu ilallah mi'ata marrah, aku bertaubat, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Startnya orang beribadah, tobat, biar bisa
menikmati, merasakan manisnya ibadah, dia harus perbaiki tobat. Tobat ini kewajiban yang terus menerus. Begitu kita kepleset, begitu kita maksiat, mata CFD, ya sekali mah rezeki, mang 2-3 kali, resep juga ini ya, itu dosa. Pulang kita wudhu deh ya, campur sampai lagi. Tobat. Kita minta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan yang kayak begitu tuh kita udah nggak bukan nggak tapi takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Takut doa kita nggak dijawab, nggak dikabulin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan maksiat ya, kita terbuka aurat aja, dengkul kita kelihatan orang laki di luar rumah, itu doa kita nggak mustajab, kan nggak enak. Kalau kita punya doa tapi kita halal, terhijab. Itu diantara hal-hal yang kita perhatikan di dalam majelis ilmu, itu dibahas rinci. Kalau udah gitu, kalau di dalam majelis taklim, guru yang nyampe tak aja tersentuh hati kita, iya pantesan kita doa lama dikabulin, pantesan ulama-ulama doanya manjur tajam, orang-orang yang apik ilmunya, keyakinannya, terus diamalin dalam keseharian. Itu fadilah, keutamaan, keuntungan orang berzikir dan berdoa. Kalau orang yang berzikir digambarkan, dijelaskan, orang yang berzikir itu seolah-olah dia teman duduknya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pertolongan Allah itu lekat sekali dengan dia, orang yang berzikir. Sampai fadilah zikir itu bisa mengalahkan orang yang sedekah. Kalau dia nggak punya duit, kalau dia punya duit, zikir juga, ngeluarin duit juga, sedekah juga. Top dari top mahkota. Kemudian di dalam rangkaian zikir pasti ada doa-doa. Ya doa itu kan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampunan, kemudian minta ilmu yang manfaat, keberkahan rezeki. Itu selalu kita minta. Jadi berzikir itu melindungi, menjaga pagar, tameng, menjaga dalam waktu-waktu kita, baik diri kita dan keluarga kita ataupun lingkungan kita. Makanya ada dibikin mudah, ada ratibul hadar, ada ratibul atas, ada wirdul latih. Kalau wirdul latih pagi sore bacanya. Kemudian kalau ratib juga ada yang baca pagi sore. Kalau di Al-Qur'an ini setiap subuh kita baca berulang, gantian. Nah kalau Jumat kita berlatih. Satu, pengenalan, belajar, melatih, membiasakan, dan lama-lama kita istiqomah. Jadi itu doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kan banyak tuh. Nah dibikin ringkas, khulasah, dibikin ringkas supaya umat gampang membaca ataupun bisa mengamalkan. Itu harus, berzikir itu harus. Kemudian doa la yarudul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Ada ketentuan Allah yang bisa dirubah dengan doa. Kayak kita beristighfar, sayyidul istighfar, selain kita minta ampun, kita mengaku atas kelemahan kita, dan kita juga menyadari bahwa kita melaksanakan perintah Allah, kita melaksanakan amanat berupa perintah menjauhkan larangan dengan optimal kemampuan kita, dan kita minta juga supaya kita dijaga dari
perbuatan-perbuatan yang udah kadang kita lakukan yang buruk, yang itu ada resikonya dan itu ada sanksinya. Kita minta tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduka, aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wahdika, atas perintah dan amanatmu, mastata'tu, aku lakukan, aku laksanakan seoptimal usaha upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung. Ini Nabi yang ngajarin. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah bikin perlindungan atau amankan aku, jangan sampai kelakuanku yang udah yang itu berupa maksiat, berupa pelanggaran, berupa kezaliman yang bakalan akibatnya menimpa aku, ya, tertimpa aku, keluarga aku, lingkungan aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui, aku menyadari nikmat-nikmatmu kepada aku. Wa a'udzu bidzanbi faghfirli, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampuni aku. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa menghapus, mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi selain aktivitas yang banyak, ya, jadi manusia itu dikenal juga abul masalah, banyak problem ataupun masalah yang kompleks, hal-hal yang perlu dilakukan, yang dikerjakan, perlu juga ilmu. Maka di antara kesemuanya yang paling mudah, yang paling singkat, yang paling simpel, yang paling gampang dikerjakan oleh umat Islam, umat baginda Nabi adalah berzikir. Dengan dia berzikir, tersambung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tersambung tersebut, ya, kesungguhan, semangat, kemampuan, pengkondisian Allah untuk kita bisa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dengan mudah. Ya. Jadi kalau kita niat, saya pengen banget nih tahajud misalnya, atau saya pengen banget nih hafal Quran, belajar Al-Quran, saya pengen banget belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu harus dipelajari kepada ahlinya. Jangan tiba latihan doang. Latihan bagus, tapi harus pakai guru, harus pakai coach, pelatih. Ya, lagu-lagu nendang bola ter-offset lagi, nendang bola terseleo. Jadi ada caranya, tekniknya, ilmunya, sehingga ilmu yang kita dapat, yang kita amalkan ada yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab betul secara akademik, betul secara sanar. Karena di akhir zaman kata Nabi, kita maksudnya antisipasi. Tapi alhamdulillah di Al-Abrar masih ada kelompok yang cinta pada ilmu. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti di akhir zaman orang-orang ogah ngaji, ogah dengerin ceramah, ogah dengerin keterangan ulama. Padahal bahayanya luar biasa. Ada 3. Kalau orang jauh dari ulama, nggak mau duduk di majelis taklim, ada 3. Yarfa'ullahu barokah min kasbihi, Allah angkat keberkahan dari hasil usahanya, dari gajinya, dari hasil dagangnya, dari hasil taninya. Ya, diangkat keberkahan. Artinya diangkat keberkahan, ya bisa jadi bangkrut, bisa jadi enggak ada manfaatnya secara dunia dan akhiratnya. Kemudian yarfa'illahu barakatuh min kasbihim, diangkat keberkahan. Kemudian yang nomor 2 nih, yusallitullahu sultanan zaliman. Kagak enak banget, lebih kagak enak. Kita dipilihin pemimpin
yang zalim. Yang ketiga ini yang lebih parah, yang lebih kagak enak lagi. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau anak kita sampai nggak kenal atau nggak mau dekat sama ulama, nggak mau belajar, nggak kita kenali, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nanti begitu meninggalnya nggak bawa iman. Alhamdulillah. Kita antisipasi dengan kita terus mengenalkan keluarga kita cinta kepada ulama sebagai penerus para nabi, penerus Nabi Muhammad SAW menyampaikan tuntunan agama Islam, sehingga keluarga kita jadi sakinah